Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, selamat datang kembali di channel ini. Kita kali ini akan membahas materi yang gak cuma seru, tapi juga penting banget buat Anda kuasai. Oke, kita saksikan videonya. Pada kesempatan kali ini, kita akan membahas materi mengenai pengambilan keputusan dan pemberdayaan oleh pemimpin. Tetap bersama saya, Alvin Arifin. Sebelum kita mulai materinya, mungkin kita harus perkenalan dulu. Nama lengkap saya, Alvin Arifin. Email adalah alvinarifin@unibamadura.ac.id. Email personal saya adalah mail@alvinarifin.com. NIDN 0728119104. Sinta ID 6701866, Scopus ID 5974796860. Website tempat saya menulis adalah di alvinarifin.com. Materi perkuliahan kali ini bisa Anda download di lms.alvinarifin.com. Kemampuan akhir yang diharapkan untuk mahasiswa yaitu yang pertama, mahasiswa memahami proses pengambilan keputusan dalam kepemimpinan. Yang kedua, mahasiswa mampu membedakan gaya kepemimpinan dalam pengambilan keputusan. Yang ketiga, mahasiswa dapat menjelaskan konsep pemberdayaan dan dampaknya terhadap organisasi. Yang keempat, mahasiswa mampu menganalisis hubungan antara partisipasi dan efektivitas kepemimpinan. Bahan kajian kita pada materi kali ini yang pertama, model pengambilan keputusan oleh pemimpin. Yang kedua, Froome, Eaton, Jago, Decision Model. Yang ketiga, konsep dan praktik pemberdayaan atau empowerment. Yang keempat, kelebihan dan tantangan pengambilan keputusan partisipatif. Yang kelima, hubungan antara pemberdayaan dan motivasi bawahan. Oke, yang pertama, peran pemimpin dalam pengambilan keputusan atau decision making. Pemimpinnya adalah decision maker, pembuat keputusan. Yang pertama, pemimpin tidak hanya sebagai pembuat keputusan tunggal. Ya, jadi pemimpin tidak hanya sebagai pembuat keputusan tunggal. Peran utamanya adalah yang pertama menganalisis masalah. Setiap mengambil keputusan harus dianalisis dulu masalahnya. Ya. Jangan tergesa-gesa, harus dipikirkan secara matang. Kenapa demikian? Agar tidak terjadi kesalahan dalam pengambilan keputusan. Yang kedua, mengundang partisipasi. Ya, sehingga apa? Keputusan yang diambil itu berdasarkan partisipasi dari anggota atau tim. Ya, jadi pemimpin tidak mengambil keputusan sendiri. Ya. Kemudian yang ketiga, menilai risiko dan konsekuensi. Jadi ketika pemimpin memutuskan sesuatu, dia harus memikirkan risiko dan konsekuensi yang akan dihadapi ketika keputusan itu diambil. Ya, yang keempat yaitu memfasilitasi konsensus di sini. Nah, apapun yang terjadi, seorang pemimpin itu harus juga menjadi fasilitator. Ya. Ya, misalnya ketika ada masalah, seorang pemimpin harus mampu memberikan solusi. Ya. Dan juga harus mampu menjelaskan
Ketika misalnya keputusan yang diambil tidak dapat diterima, ya, harus mampu menjelaskan dan harus rasional dan juga harus logis. Tidak keputusan yang dilakukan tidak dilakukan semena-mena tanpa alasan yang jelas. Atau keputusan yang diambil harus objektif ya, tidak subjektif. Bukan karena like or dislike, suka atau tidak suka, bukan karena itu ya. Kemudian, gaya pengambilan keputusan yang pertama adalah autokratik, yaitu pemimpin membuat keputusan sendiri. Ya, jadi seorang pemimpin yang membuat keputusan sendiri tanpa melibatkan orang lain atau tanpa melibatkan partisipasi orang lain disebut gaya kepemimpinan autokratik. Kemudian ada konsultatif di sini, yaitu pemimpin berkonsultasi dengan anggota sebelum memutuskan. Ya. Jadi konsultasi dulu, ya. Ditawarkan kepada anggotanya, ya. Diflurkan dulu kepada anggotanya, ya, sebelum memutuskan. Ya. Hal ini untuk meminimalisir timbulnya konflik di kemudian hari. Kemudian yang ketiga ada partisipatif. Ya. Keputusan dibuat bersama tim secara demokratis ya. Jadi keputusannya itu hasil dari musyawarah mufakat di situ. Ketika eh, anggota tim ya bersama-sama berkumpul merumuskan ya pengambilan keputusan, kemudian outputnya adalah keputusan itu dibuat bersama sehingga seluruh anggota mau tidak mau harus menerima keputusan itu. Kemudian ada model dari Froome, Wheaton, dan Jago atau simplified. Faktor penentu di sini waktu yang tersedia. Kualitas keputusan yang dibutuhkan, informasi yang dimiliki pemimpin, kemungkinan diterimanya keputusan, yang terakhir keterlibatan anggota tim dalam masalah. Jadi setiap melakukan atau merumuskan sesuatu yang ingin diputuskan, maka tidak boleh tergesa-gesa ya. Harus dengan waktu yang cukup ya. Ya, kemudian informasi yang jelas ya. Ya, jangan sampai pemimpin memutuskan sesuatu berdasarkan informasi yang tidak jelas ya. Kemudian memikirkan juga konsekuensi yang akan diterima nantinya. Ya, ketika keputusan itu sudah dilaksanakan. Makanya ada banyak faktor penentu di sini ya. Dari model Froome, Newton, dan Jago. Ini nama orang ya. Nama orang. Ya, model Froome, Newton, dan Jago. Atau disebut simplified di sini ya. Model ini membantu pemimpin memilih gaya keputusan yang sesuai situasi. Jadi kadang ada sesuatu yang mendesak, ya, waktunya itu sangat mepet, dibutuhkan keputusan yang cepat. Ya, makanya seorang pemimpin yang cakap itu ketika dia mampu memutuskan sesuatu dengan cepat dan tepat, ya. Cepat dan tepat dan akurat gitu keputusannya. Nah, itu pemimpin yang cakap. Ya, bagaimana cara memperoleh pemimpin yang seperti itu? Dibutuhkan pengalaman. Biasanya pemimpin yang berpengalaman, dia mampu memutuskan sesuatu dengan cepat, tepat, dan akurat. Biasanya berdasarkan pengalaman. Ya. Kemudian keputusan partisipatif. Ada kelebihan dan tantangannya di sini. Kelebihannya meningkatkan komitmen bawahan, menghasilkan keputusan yang lebih kaya, mendorong kreativitas dan keterlibatan. Ya, jadi opsinya itu ada banyak nanti. Ketika misalnya diberi pilihan, opsinya akan banyak. Sehingga pemimpin itu cukup ya, pemimpin itu tidak perlu ribet. Ya, tidak perlu ribet sehingga sudah ada banyak-banyak pilihan di situ. Ya, sehingga menimbulkan dari komitmen tadi. Karena
anggota itu merasa dilibatkan ya sehingga muncul yang namanya komitmen. Nah, tantangannya dalam perumusan keputusan yang partisipatif itu yang pertama menghabiskan waktu. Ya, waktu yang dibutuhkan cukup lama ya karena biasanya akan muncul konflik di situ. Ya, konflik adanya misalnya ketidakpuasan, kemudian adanya argumen-argumen ya, saling adu argumen ya. Ya, itu akan sangat menghabiskan waktu. Kemudian potensi konflik juga ya, seperti yang dijelaskan sebelumnya ya. Adanya argumentasi misalnya, ada anggota yang tidak puas misalnya, debat, berargumen dan lain sebagainya. Kemudian tidak semua anggota siap berpartisipasi ya. Ya, tidak semua orang itu bisa berpartisipasi ya. Ya, ada orang yang ingin terlibat, ya, aktif misalnya, ada juga orang yang biasanya pasif, hanya menerima saja, ya menerima apapun yang diputuskan tanpa terlibat di dalamnya. Kemudian konsep pemberdayaan atau empowerment ya. Empowerment itu kata dasarnya power ya, kekuatan ya, atau daya. Ketika dikasih tambahan empowerment, berarti pemberdayaan itu kata kuncinya. Adalah proses meningkatkan otonomi, motivasi, dan kepercayaan diri individu untuk membuat keputusan dan bertindak. Ya, intinya adalah memberikan wewenang khusus ya, memberikan wewenang lebih ya kepada individu atau orang lain untuk bertindak dan juga mengambil keputusan. Ya, dalam empowerment itu melibatkan yang pertama yang memberi wewenang ya. Ya, kemudian menyediakan sumber daya, bukan hanya diberikan otonomi atau tugas atau kebebasan, tapi juga disediakan sumber dayanya. Yang ketiga, membangun rasa kepemilikan. Hal ini disebabkan karena keterlibatan, yang merasa dilibatkan, yang merasa penting karena dilibatkan, ya, merasa dianggap ya, atau merasa keberadaan dirinya itu diperhatikan di situ. Ya, itu bagus untuk motivasi karyawan itu, empowerment-nya. Sehingga seorang pemimpin itu tidak seolah-olah mengambil keputusan sendiri, dan juga melibatkan yang lain. Dimensi pemberdayaan di sini ada meaning, yaitu pekerjaan terasa bermakna. Apa? Ada nilainya di situ ya. Ya. Ada makna di situ. Pekerjaannya terasa bermakna. Ada kompetens, rasa percaya diri dalam melakukan tugas ya. Seolah-olah ya dia itu mampu ya. Kita menganggap seolah-olah dia mampu. Muncul percaya diri di situ. Ada self determination di sini. Otonomi ada dalam bertindak. Dia memiliki wewenang sehingga dia merasa bebas ya, tidak terkekang ketika bertindak. Apalagi ketika diberi wewenang tugas untuk mengambil keputusan misalnya. Ya, jadi merasa enjoy ya. Kemudian ada impact, merasa punya pengaruh terhadap hasil. Sehingga mereka menganggap bahwa mereka memiliki kontribusi ya, berkontribusi terhadap organisasi. Sehingga bukan merasa orang yang pasif di situ. Ada kontribusi, ada kontribut di situ. Kemudian hubungan empowerment dan kepemimpinan. Pemimpin transformasional dan partisipatif cenderung berhasil memberdayakan bawahan. Jadi eh, pada materi sebelumnya bagaimana seorang pemimpin itu bukan hanya memberikan tugas tetapi juga memberikan dukungan dan mengedukasi bawahannya. Nah, ketika melakukan empowerment ya cenderung ya orang cenderung biasanya pemimpin cenderung berhasil memberdayakan bawahannya. Ya, kemudian empowerment dapat meningkatkan yang pertama kepuasan kerja karena diberikan wewenang, merasa dihargai pekerjaannya sehingga puas. Ada komitmen organisasi. Ketika komitmen organisasi muncul, otomatis akan menurunkan yang namanya turnover atau turnover intention, niat untuk pindah ya, atau niat untuk keluar. Ya, sehingga lebih loyal lagi kepada organisasi. Kemudian
akan meningkatkan produktivitas dan inovasi tentunya, ya, tentunya. Karena secara apa, ketika dia bekerja diberikan wewenang lebih, maka seolah ketika dia bekerja secara enjoy ya, secara tidak terkekang, otomatis dia akan mengeluarkan seluruh kemampuan yang dimilikinya. Ya, namun perlu dukungan budaya organisasi dan kepercayaan interpersonal ya. Walaupun misalnya diberi wewenang tapi dia kurang percaya diri misalnya atau kurang pede misalnya, ya maka ya itu juga justru tidak tidak bagus juga ya. Maka perlu dukungan budaya organisasi dan kepercayaan interpersonal biar ada impact-nya atau ada dampaknya kepercayaan itu. Kalau tidak ada dukungan atau kepercayaan interpersonal, maka eh, kemungkinan tidak akan begitu signifikan pemberdayaan itu, ya, pengaruhnya ya. Jadi kesimpulannya yang pertama, pengambilan keputusan oleh pemimpin tidak bersifat satu arah, ya, tidak sentral, tersentral itu harus juga terorganisir ya. Kemudian gaya pengambilan keputusan perlu disesuaikan dengan situasi. Ya, harus dipikirkan matang-matang, situasinya harus pas. Ya. Ya, kemudian partisipasi dapat meningkatkan kualitas dan penerimaan keputusan. Jadi, ketika keputusan itu diputuskan bersama, maka akan meminimalisir adanya konflik ya. Karena sudah diputuskan bersama. Ya. Jadi, komplain-komplain itu akan minim sekali nantinya. Kemudian pemberdayaan mendorong motivasi, tanggung jawab, dan efektivitas kerja. Ya. Karena di beberapa penelitian terdahulu ya biasanya rata-rata pemberdayaan itu mampu mendorong motivasi, berpengaruh signifikan terhadap motivasi, tanggung jawab, dan efektivitas kerja. Dan dampaknya apa? Kepada kinerja organisasi itu nantinya. Oke, referensi kita tiga. Yang pertama, Yukel dan Gardner, yang bukunya berjudul Leadership in Organization, edisi ke-9, ya, terbitan Pearson ya 2020. Kemudian Nordhaus, bukunya Leadership, Theory and Practice, edisi ke-7, yang diterbitkan oleh Sage Publication tahun 2016. Yang ketiga adalah Harrison, yang bukunya berjudul Leadership, Theory and Research, A Critical Approach to New and Existing Paradigms, terbitan Palgrave Macmillan tahun 2018. Semua ini ada bukunya, ya, bisa diakses semuanya. Oke, sebelum kita diakhiri, izinkan saya memberikan sepatah dan dua patah kata, ya, sepatah dua patah kata tentang saya ya. Ya, okay. I serve as a permanent lecturer at the Department of Management Faculty of Economics and Business, University of Bahauddin Mutahari Madura. My area of expertise is human resource management, which I pursue not only through teaching but also through active research and community service. For me, teaching is not merely about delivering content, it's about shaping critical and solution oriented thinking among students, especially in embracing the evolving challenge of human resource management in today's world. Oke, terima kasih atas atensinya. Jangan lupa komen, share, subscribe. Ya, kita berjumpa lagi di next video. Bye bye.